Bahkan markas besar Hyundai di Malaysia ingin pindah ke Indonesia setelah Amazon, Google, dan juga Tesla ingin pindah ke Indonesia. Betapa hebatnya strategi Jokowi, sehingga investor-investor perusahaan besar luar negeri dengan investasi yang sangat luar biasa ingin pindah ke Indonesia dan ingin menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Hyundai dilaporkan akan memindahkan markas Hyundai Asia Pasifik dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2021 nanti. Padahal markas Hyundai di Malaysia masih berusia sekitar 5 tahun karena berdirinya mulai tahun 2015 yang lalu. Tetapi pihak Hyundai memutuskan untuk memindahkan markasnya ke Indonesia karena pemerintahan Jokowi dinilai sering mempromosikan kendaraan mobil listrik. Untuk itu Hyundai ingin memindahkan markas Hyundai Asia Pasifik di Indonesia karena dinilai Indonesia adalah pasar yang sangat bagus. Memang ketika disahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat menimbulkan polemik di dalam negeri, padahal keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja sangat banyak sekali, sehingga investor-investor asing bisa masuk ke Indonesia, sehingga juga lapangan kerja yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan lapangan kerja yang layak. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas Presiden Jokowi sangat bagus karena menjamin para pekerja mendapatkan haknya, seperti pesangon, seperti pemutusan kontrak dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini malah investor-investor asing antri masuk ke Indonesia. Bahkan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan ada 153 perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan markas Hyundai di Malaysia pindah ke Indonesia. Hyundai dilaporkan akan memindahkan markas Hyundai Asia Pasifik dari Malaysia. Kantor pusat Hyundai Asia Pasifik di Malaysia yang berdiri sejak tahun 2015 itu bakal pindah ke Indonesia. Dilaporkan Wapcar.my, Hyundai Motor Corporation memiliki kantor di Malaysia yang terletak di Mutiara Damansara. Di sana terletak Hyundai Training Academy yang juga berfungsi sebagai kantor pusat regional Asia Pasifik Hyundai Motor. Markas Hyundai Motor Asia Pasifik di Malaysia itu dibuka pada 2015 yang lalu. Sejak saat itu, fasilitas ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan termasuk pelatihan, penjualan, dan purna jual mobil Hyundai di 32 negara di kawasan Asia Pasifik. Kini, berembus kabar bahwa Hyundai Training Academy di Malaysia akan ditutup akhir tahun ini, sebab Hyundai akan memindahkan fasilitas itu ke Indonesia. Kabar tersebut merupakan pukulan bagi ambisi Malaysia untuk menjadi pusat otomotif regional di Asia Tenggara, tulis Wapcar.my. Karyawan Malaysia yang bekerja di Hyundai Training Academy telah di-PHK. Beberapa orang tersisa akan meninggalkan posisinya setelah serah terima ke tim ke Indonesia. Serah terima akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan selesai akhir tahun ini. Hyundai Training Academy dimiliki langsung oleh Hyundai Motor Company. Ini tidak terkait dengan distributor Hyundai ke Malaysia. Hyundai artinya bisnis penjualan mobil Hyundai tetap berjalan seperti biasanya di Malaysia. Wapcar menulis, Indonesia menjadi negara yang diinginkan oleh setiap pabrikan mobil saat ini, sebab komitmen Presiden Joko Widodo mempromosikan kendaraan listrik begitu kuat. Hal itu yang ingin dikejar oleh setiap pabrikan mobil. Seperti diketahui, Hyundai telah menggelontorkan investasi besar di Indonesia untuk menjadi basis produksinya di kawasan Asia Pasifik. Salah satu buah dari investasi itu adalah pembangunan pabrik di Cikarang, Bekasi yang diperkirakan rampung akhir tahun 2021 nanti. Pabrik tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen investasi Hyundai untuk mengembangkan mobil listrik yang telah ditandatangani di Korea Selatan pada tanggal 26 November 2019 yang lalu. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat seperti Google dan juga Amazon serta dari Tiongkok yakni Alibaba tertarik berinvestasi ke Indonesia. Ini membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib merasa kecewa. Google sudah membangun pusat data center, komputasi awan cloud di Indonesia, sedangkan Amazon tengah membuat infrastruktur berupa di Jawa Barat yang ditargetkan rampung tahun depan.
Adapun Alibaba Cloud telah membangun 2 pusat data di Nusantara. Mereka juga tengah membuat yang ketiga dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Lalu Tesla tertarik berinvestasi mobil listrik di tanah air. Ini karena pasar Indonesia sangat besar, penguatan infrastruktur juga terus membaik, kata Ketua Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia, Jeffrey Sirait kepada katadata.co.id. Malaysia memang unggul dari sisi daya saing digital dibandingkan Indonesia. Berdasarkan survei IMD World Digital Competitiveness Index 2020, Indonesia berada pada posisi 56, sementara negeri jiran ini 26 dari 63 negara. Indeks tersebut berdasarkan 3 indikator, yakni pengetahuan atau literasi, pembangunan teknologi, dan kesiapan transformasi secara berurutan. Peringkat Indonesia untuk ketiganya yakni 63, 54, dan 48, sedangkan Malaysia di posisi 19, 20, 32. Meski begitu, Jeffrey mengatakan bahwa pasar Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, akan tetapi harus ada peningkatan berkelanjutan dari sisi infrastruktur lewat fasilitas modern dan sistem yang pangkas sebagai penggerak ekosistem dan pembangunan manusia, kata dia. Di satu sisi, Nasib merasa kecewa, raksasa teknologi global lebih melirik Indonesia, padahal Malaysia unggul dari sisi daya saing digital, cakupan akses internet, dan jumlah milenial. Tesla akan ke Indonesia, Amazon akan ke Indonesia, Google juga akan ke Indonesia. Apa yang terjadi, kata Najib dalam unggahan di akun Facebook pekan lalu. Padahal Malaysia memiliki Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional, Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia, Invest KL, dan Malaysia Digital Economy Corporation yang bertugas menarik investasi raksasa teknologi. Ia menilai hasilnya nihil. Ia mengatakan dirinya memimpin langsung misi perdagangan dan investasi saat menjabat. Saya bertemu dengan para pemimpin dunia dan kapten industri. Katanya, dia mengklaim sekitar 80 perusahaan internasional ia undang ke Malaysia selama periode itu. Najib mengatakan investasi itu bisa menambah menciptakan lapangan kerja baru dan menghadirkan talenta digital bagi Malaysia. Namun, ia menilai upaya pemerintah menarik investasi minim sejak 2018 yang lalu. Apa yang kami lihat yakni ketidakstabilan politik. Apa yang kami alami yaitu kebijakan pemerintah yang lemah yang berdampak besar pada perekonomian dan masyarakat, katanya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah banyak perusahaan asing yang antri masuk ke Indonesia, semakin mendorong gairah investasi ke Indonesia. Bagaimana investasi di depan pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Pasca diperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan 153 tersebut otomatis akan banyak menampung lapangan pekerjaan, kata Bahlil usai kompres bersama soal Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Ia mengatakan sesuai pemerintah Presiden Jokowi, untuk setiap lapangan kerja yang timbul akibat masuknya investasi harus diprioritaskan pada tenaga kerja dalam negeri. Markas Hyundai Motor Corporation untuk kawasan Asia Pasifik akan juga dipindahkan ke Indonesia. Demikian diwartakan media otomotif Malaysia Wapkar pekan ini. Dengan dibukanya kantor pusat Hyundai untuk Asia Pasifik di Indonesia, maka kantor lama merek mobil Korea Selatan itu di Malaysia akan ditutup. Kantor pusat Hyundai Asia Pasifik saat ini direlokasi ke Mutiara Damawansa, Selangor. Kantor yang diresmikan pada tahun 2015 itu bertugas untuk menyediakan dukungan termasuk soal penjualan dan pelatihan purna jual bagi para mitra Hyundai di 32 negara dengan kawasan Asia Pasifik. Kabarnya, kantor itu akan ditutup pada akhir 2021, sementara kantor pengganti di Indonesia akan dikembangkan secara bertahap. Para pegawai di Malaysia sebagian besar akan diberhentikan dan sebagian kecil akan ikut pindah ke Indonesia.